Sahabat Rema yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 8 Agustus 2022. Peringatan Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sahabat Rema yang terkasih, kisah Injil hari ini berbicara tentang seorang pemungut pajak bait Allah datang pada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu dijawab, karena Yesus sebenarnya tidak perlu membayar pajak bait Allah, karena Dia adalah anak Allah. Tapi agar tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, maka Yesus menyuruh Petrus untuk membayar pajak yang diminta. Dan menariknya, caranya dengan pergi ke danau dan menangkap ikan. Lalu dari mulut ikan itu akan ditemukan mata uang 4 dirham. Uang itu digunakan untuk membayar pajak bait Allah. Sahabat Rema yang terkasih, tanggapan positif Yesus atas permintaan pemungut pajak bait Allah soal membayar pajak bagi saya menjadi sesuatu yang sangat penting. Yesus ingin menempatkan dirinya sebagai seorang yang taat dan setia pada aturan, pada negara. Maka dia meminta kepada Petrus untuk membayar pajak yang seharusnya dibayar. Walaupun sebenarnya sekali lagi Yesus tidak perlu melakukan hal itu karena dia anak Allah. Tapi Yesus tidak mempertahankan statusnya. Dia tetap membayar pajak bait Allah. Yesus sekali lagi tidak mau menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Sahabat Rema yang terkasih, ada pertanyaan penting untuk kita hari ini. Bila kita merenungkan ketaatan dan kesetiaan Yesus pada aturan, apakah sebagai warga negara kita termasuk orang yang taat dan setia? Perlu diingat bahwa kita tidak hanya sebagai warga Katolik, tapi juga sebagai warga negara ini. Artinya kita tetap taat pada Tuhan dan sekaligus taat pada negara dengan segala aturan dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tindakan Yesus hendaknya menjadi contoh untuk kita, agar kita sebagai warga negara bisa menjadi contoh bagi yang lain dengan kesetiaan dan ketaatan kita pada apa yang diatur oleh negara. Misalnya membayar pajak pada negara, mentaati aturan-aturan yang ada, lalu lintas ataupun juga aturan yang dibuat oleh bangsa ini. Itulah yang perlu kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita lakukan semuanya itu dengan segala cinta dan ketulusan kita. Kita tidak hanya sebagai warga negara, tapi juga sebagai warga Katolik. Maka kita harus menunjukkan bahwa ketaatan kita, kesetiaan kita, kecintaan kita pada Tuhan nyata dalam ketaatan kita dan kesetiaan kita pada bangsa ini. Dan yang paling penting, jangan menjadi batu sandungan untuk sesama yang lain. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, sebagai orang Katolik, kita harus sungguh-sungguh memberi contoh seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bukan menjadi batu sandungan, tapi kehadiran kita hendaknya menjadi berkat untuk semua orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.